Part 7 Sidang. Oh, ya, aku tahu. Alea, aku dengar kamu masih ingin bertahan. Begitukah caramu untuk menguasai sesuatu dari keluarga Anggara? Tutur Irene. Alea masih terdiam. Setelah beberapa saat meeting selesai, ia segera berlalu dan menepi di lantai ruangan berkas samping toilet. Hal yang paling ia benci adalah dibuntuti. Alea ingin sekali menamparkan wanita yang telah membuat Haris Anggara suami pertamanya lupa dirinya. Hingga berbalik badan dan menatap Irene. Ya, tinggi mereka tidaklah jauh. Hanya saja, polesan Irene lebih berkelas dan terlihat anggun. Wajar dia seleb terkenal dari beberapa negeri mengenalnya. Irene, aku tahu kamu benci denganku. Kamu gak bisa melupakan kalau Haris meninggalkanmu beberapa saat. Jujur aku gak pernah tahu, jika Mas Haris mempunyai kekasih dan istri yang katamu telah dikarunia anak. Selamat kalau begitu, dan kamu salah jika terus-menerus menggangguku. Haah, omong kosong. Kamu adalah wanita lugu yang kesekian kalinya aku lihat Alea. Aku gak percaya jika kamu benar-benar tidak tahu. Aku sudah jelaskan padamu Irene. Jujur aku mengagumi Haris hingga jatuh cinta padanya. Tapi aku bodoh, sudah seharusnya melupakannya. Aku benci pria yang meninggalkan seorang ibu hanya demi wanita model picik sepertimu. Alea pergi berbalik arah. Irene menepis tangannya, sehingga Alea menabrak dinding dan terbentur. Hal itu membuat Irene murka padanya. Jangan bicara sembarangan Alea. Apa kamu pikir hidupmu akan tenang saat ini? Hahaha, kau istri mandul, penyakitan kan? Aku akan selalu tenang, jika parasit sebenarnya yang hilang tak berbekas. Jadi jauhkan tanganmu dari kerah bajuku. Kamu tidak perlu capek untuk mengingatkanku. Aku pasti akan mewujudkan dirimu menjadi wanita. Ah, istri sah Haris Anggara. Jauh lubuk hatinya, Alea menyesal dilahirkan jika rahimnya benar bermasalah. Ingin protes, tapi pada siapa? Alea membenarkan posisinya. Hal itu pun membuat Irene kesal dan ingin mengambil sebuah batang dari besi, bekas alat pel yang tak terpakai. Hingga Irene mengambilnya dan ingin memukul kepala Alea. CREGH. Tidak Nona, jangan lakukan itu, ingat posisi Anda. Tahan amarah Anda saat ini. Irene terhenti, ia sadar siapa dirinya. Jika saja asistennya tak cepat memberi peringatan, mungkin dirinya akan melukai Alea. Hingga satu stasiun TV akan membuat berita dan karirnya lenyap. Irene hanya kesal mengepal tangannya, lalu menghubungi seseorang. Di berbeda tempat, setelah jam makan siang. Derit, ponsel Alea berdering. Alea mendapat balas pesan dari Haris. Ia begitu tersenyum saat Haris membalasnya. Ia pun segera melaju dan menghentikan taksi. Dengan cepat, Alea segera naik taksi. Hal tanpa sadar Irene menatap dari kaca jendela paling tinggi dari kejauhan. Mas, kenapa saat kita akan berpisah? Kamu cepat tak mengabaikan aku. Biasanya aku mendapat balas pesanmu. Tidak terhitung, hanya 1 atau 2 pesan. Jauh lebih cepat bukan hitungan hari atau minggu. Alea menempelkan ponselnya. Pesan yang membuat ia hanyut senang. Ia tempelkan di hatinya akan rasa bahagia. Ini pertama kalinya ia merasa tak diabaikan, meski konyol. Itu cukup membuat Alea bahagia. Hingga beberapa puluh menit, Alea telah sampai di pengadilan negara. Ia segera turun dan berbelok arah mencari kafe. Ya, Alea mendapat janji saat ini dengan Haris Anggara. Alea duduk dan meminta pelayan menunjukkan nomor reservasi yang dikirim Haris. Hal itu membuat ia terkejut saat Haris telah sampai dan sedang duduk dengan sebuah koran di hadapannya. Mas, maaf aku baru datang. Duduklah Alea. Apa yang ingin kamu bicarakan? Bisakah kita memesan dulu? Alea, komitmen dan sadarlah. Kita bukan lagi pasangan. Kamu lupa aku telah menalakmu. Ya, Mas, kamu telah menceriakan aku talak 3. Jadi aku harus apa? Aku hanya terkejut karena balasan dan seperti ini. Kamu pertama kalinya membuat aku tak diabaikan. Perkataan Alea membuat Haris menatap Alea.
Haris menatap dengan dalam, wajah yang merah terlihat mengembang menahan air mata itu tumpah. Ia begitu melihat sisi kecantikan Alia yang tak pernah ia tahu karena hilang begitu saja saat ini. Atau ia saja yang bodoh, ia bodoh karena menatapnya dalam kali ini, ia tahu telah menyakiti wanita baik. Siet, mengapa aku jadi terpesona? Aku jelas hanya mencintai Irene dan anakku saat ini. Alia hanya alat agar aku bisa kembali seperti dulu, batin Haris Anggara. Lalu, apa yang ingin kamu katakan? Mas, aku tahu tak ada sedikit pun rasa cinta padamu untuk aku lagi. Aku mendapat peringatan, dan kamu tahu. Aku bodoh jika aku mengira kamu benar baik dan gila kerja. Jika aku tahu dari awal, kita tak seharusnya menikah. Harusnya kamu lebih bisa menjelaskan dari awal. Agar tidak ada yang tumbuh di sini semakin sakit. Haris terdiam kaku. Ia menatap Alia yang menunjuk hati, tangannya menempel dengan bicara penuh arti dan dalam. Ia menunduk dan menahan rasa itu. Hal yang paling ia benci adalah membuat peduli dan merasa bersalah pada seseorang. Itu bukan salahku. Jika tidak ada lagi, aku akan pergi. 20 menit lagi sidang kita dimulai bukan? Maaf cintaku benar hilang untukmu Alia. Alia menyapu air matanya. Ia ikut berdiri dan berkata agar Haris kembali berhenti untuk melangkah. Setidaknya pedulilah pada mama. Sebelum terlambat mas, dia jauh membutuhkan perhatianmu. Alia melangkah dan melewati Haris yang tiba saja diam dan menoleh. Jelas terlihat ia menatap Alia yang berjalan tanpa berkedip dan pandangannya yang lurus. Haris pun duduk dan jatuh begitu saja. Ia memang lupa akan wanita yang pernah melahirkannya. Entah dari mana saat Alia menyentilnya, tubuhnya kaku dan terdiam begitu saja. Hal itu membuat Haris menutupi wajahnya menahan untuk berteriak dengan amarah. Sementara Alia, dari sudut lain menangis. Ia berdiri di celah tembok. Ia tahu jika Haris tertekan, ada sesuatu yang disembunyikan tanpa ia tahu. Sehingga pria yang tak pernah mencintainya itu. Ia berbeda saat diingatkan tentang mama. Apapun itu mas, untuk saat ini aku masih ingin bertahan. Aku pernah berjanji pada mama, apapun yang terjadi, aku harus berada di sampingnya. Bagaimana jika mama siuman, apa aku sanggup melihat wajah mama dan mendengar kenyataan tentang kita? Alia kini telah berada di ruang mediasi. Beberapa pengacara dan kuasa hukum menyadarkan mereka untuk berdiskusi. Alia pun menatap Haris yang tiba saja berdiri dan pergi begitu saja dengan berkata tegas. Pak, selesaikan, aku telah menalak 3 Alia Trihapsari. Jangan pernah bertanya untuk kami rujuk. Karena di antara kami, hanya sepihak mencintai. Saya Haris Anggara telah menceraikan Alia Trihapsari karena dia mandul. DEUUGH. Jantung Alia terdiam. Rasa sakit itu bagai pisau yang berkarat dengan menusuk sebuah lubang yang terluka. Ia menahan sakit yang sesak, meski ia mencoba untuk bertahan pun. Tidak ada kemungkinan selain menuruti perkataan Haris. Kuasa, saya ikut pamit, yang dibicarakan Mas Haris benar. Saya dan dia tidak ada kecocokan. Saya bersalah telah membuatnya kecewa, hingga saya tak pantas untuk dicintai Haris Anggara. Tolong selesaikan semuanya, saya percayakan pada Anda. Haris terdiam melangkah. Ia menatap dengan lirikan, seolah Alia berdiri melewatinya dengan tatapan tanpa senyuman dan datar. Lalu terdiam di samping Haris, saling menatap. Mas, aku tidak akan mempersulitmu. Jika bukan takdir, maaf aku tidak bisa menuruti keinginanmu. Lirih Alia Trihapsari pergi. Haris duduk terdiam, memicingkan senyuman, lalu menatap ponselnya yang berdering dari Irene. Tak lama ia melanjutkan kembali melangkah, hingga membuka gagang pintu mobilnya agar terbuka. Haris duduk lalu menyalakan mesinnya, ingin sekali ia melakukan pedal gas dengan kencang, melewati taksi yang dinaiki Alia. Dengan wajah geram dan keringat mengepal, ada rasa benci yang muak melihat kepura-puraan Alia, karena dirinya lah dia hilang rasa cinta karena diagnosa dokter Alia mandul. Kamu tidak tahu aku. Alia jangan pernah menasehatiku, siapa kamu?
Kamu hanya orang kepercayaan orang tuaku, bagaimana bisa kamu menceramahiku seperti tadi? Alea pun sadar, ia menoleh ke arah jendela kanan. Lalu menatap mobil Haris yang berlalu kencang, melewatinya hampir menyerempet. Astaga, orang kaya tidak tahu aturan. Jika saja saya punya jantung. Bisa celaka ini, supir taksi menggeleng kepala. Menatap spion ke arah Alea yang terdiam. Tak apa-apa, saya juga terkejut, mungkin pria itu tadi sedang buru-buru. Bagus kita tak apakan. Alea sedikit mengeles dan menutupi wajahnya. Ya, buru-buru, orang zaman sekarang hanya terlalu sibuk. Tetapi membahayakan nyawa orang lain. Tidak patut ditiru. Jika tadi saya berhenti dan mobil itu berhenti, sudah pasti berlanjut senyumnya. Setibanya di kantor, Alea menuju ruangan barunya, ia mengambil dokumen yang tertinggal. Tapi beberapa orang menatapnya dengan sinis, salah seorang karyawan mengenalkan dirinya, setelah berdiri tepat di depan meja Alea. Kenalkan, saya Desi, ini dari Pak Cio. Jika butuh sesuatu, saya ada di meja sudut belakang. Tapi saya juga masih baru, jadi hiraukan tatapan senior ia. Oh, begitu ya, baiklah. Saya Alea, senyum berjabat tangan. Alea yang meneruskan pekerjaannya. Ia menatap dering pesan dari rumah sakit. Alea membacanya dengan menghela nafas, ia sadar dirinya telah benar-benar kehilangan Haris. Tapi ia tak mungkin mengabaikan Mama Riris, meski bukan lagi tanggung jawabnya. Mengingat kebaikan Mama Riris mertua terbaik, jasanya. Ia selalu anggap dia adalah ibu kandungnya. Jangan menangis Alea. Tagihan rumah sakit ini mungkin masih bisa dicicil. Jangan menyerah, keselamatan adalah yang utama. Abaikan masalah yang datang. Semua pasti akan berlalu. Deru batin Alea, menyemangati dirinya sendiri. Saat Alea tersenyum, ia senang karena pekerjaannya telah hampir selesai. Tapi tiba saja bos kurang sopan datang di saat tidak tepat. Alea, tolong periksa berkas ini, ingat saat ini juga saya tunggu. 2 jam bisa kan, cepatlah. Alea mendengus nafas panjang. Ia menatap 8 tumpukan berkas hitam. Ia menatap langit tembok dan lampu kantor yang berada di atas kepalanya, menatap seisi ruangan dan menatap meja lain yang telah berkemas ingin pulang. Ini sudah waktunya jam pulang kerja, hari pertamaku mengapa seburuk ini? Aku akan pulang jam berapa? Dasar bos crazy, mana bisa urus semua ini dalam 2 jam? Tak ada hal lain, ketika semuanya telah pulang. Menyisakan dirinya dan ruangan bos yang menyala. Alea tetap serius dan mengabaikan pesanan makanan dari Sinta. Al, lembur boleh. Dimakan ya, jangan sampai enggak. Gue bakal tunggu di lantai bawah. Kita bareng ke rumah sakitnya. Tutur Sinta. Alea menatap pesan dengan senyum. Di saat hatinya yang kacau, hanya Sinta sahabat yang ia percaya. Ia pun menatap jam telah pukul 8, hingga ia beres dan mengantarkan bersiap ke ruangan Pak Cio. Tok, Pak, maaf, saya baru selesai. Saya mengantarkan ini. Ya, duduklah, saya akan cek satu persatu. Duduklah sebentar. Masih dalam tatapan diam, datar dan wajah kesal. Alea menahan emosinya untuk menggebrak meja sang bos. Mengingat ia masih baru, ia tak mungkin membuat kesalahan. Pak, apa diperiksa malam ini juga? Ya, jatah lembur tetap dihitung, tunggulah, kamu tidak ada waktu pergi atau berkencankan. Tunggulah, saya tidak suka ada berkas kesalahan. Gerutu Alea masih dengan bahasa hewan. Mimik bibirnya bergetar kesal, mengingat sahabatnya telah menunggu lama di lobi. Alea pun hanya pasrah. Ia meminta izin dan mengirim pesan pada Sinta untuk tidak menunggunya. Meski ia tahu, Sinta pasti kecewa tapi ia bukan tipe teman yang buruk dan selalu mengerti keadaannya. Begitupun Alea pada Sinta. Beberapa bulan kemudian, Alea kini rutinitasnya sibuk akan hal kerja dan kerja, demi pengobatan Mama Riris. Di rumah sakit, pukul 6 pagi. Lo tahu gak Sin? Gue semalam,
Gila pengen banget nemplokin kopi panas. Segitunya jadi karyawan baru, masa gue dibikin sibuk. Entah kenapa gue pengen balik lagi. Kenapa juga Pak Venzo kirim gue ke sana? Al, sabar, gue ngerti kok. Tapi setahu gue, Pak Cio itu baik. Gue dengar dari cara perlakuan dia beberapa waktu lalu. Tapi kalau di kantor dia kan bos. Bukannya keren ya, tatap Sinta. Dia, baru gitu aja, udah belain. Keren dari mana coba? Gerutu Alea. Alea dan Sinta duduk di ruang tunggu. Ia menunggu panggilan dari kasir rumah sakit. Hingga ia syok menatap lembaran putih merah. 15 menit Alea terdiam. Ia menatap tagihan yang harus dilunaskan bulan ini sebesar 200 juta dengan pengobatan selama 1 tahun. Alea menatap Sinta dengan gemetar, hal yang tak mungkin ia kumpulkan dengan waktu singkat. Apa saya bisa mencicilnya dok? Saya akan rujuk dan bantu. Tapi hanya 5%. Namun uang muka 100 juta harus terkumpul agar pengobatan Nyonya Riris tak berhenti. Maaf Alea, saya sudah semampu membantu, mengingat kamu teman baik almarhum adik saya. Ya, saya benar berterima kasih pada Dr. Ken. Saya pasti akan segera melunaskannya. Pastikan mama saya sembuh dok. Baiklah, semampu saya, jika boleh tahu. Di mana putra Bu Riris? Mengapa tak datang dan saya butuh menjelaskannya? Dia, mulai saat ini. Pasien bernama Bu Riris adalah tanggung jawab saya dok. Mohon untuk memutuskan komunikasi kabar tentang mama. Karena dia menginginkannya. Dokter terdiam. Ia meminta maaf pada Alea meski tidak tahu masalahnya, tapi dengan perkataan Alea cukup jelas ia simpulkan. Alea yang telah pamit menutup pintu ruangan dokter. Ia menemui mama di kamar pasien. Lalu selama 15 menit pula Sinta menunggu dan menatap Alea. Mah, bantu Alea dengan doa, bantu agar Alea bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Jangan pernah meninggalkan Alea. Jangan pernah membuat pengorbanan Alea sia-sia. Mama hanya punya Alea, begitupun Alea. Alea mohon sembuh ya mah. Sinta hanya bisa mengeluarkan air mata. Ia menutupi wajahnya yang sembab tak tahan. Dengan memakai kacamata bulat, ia membuat alibi dan kembali keluar kamar pasien. Ia tak sanggup melihat Alea yang benar-benar kesulitan seperti ini. Setelah perjalanan pernikahannya gagal, putra dari ibu yang terbaring lemah itu menceraikan Alea hanya karena Alea didiagnosa mandul. Akibat